Guys, hari ini kita mau masak sayur nangka ya. Ini ya kijang tanpa tulang. Bisa bilangnya kijang tanpa tulang karena mostly sih sampai bagian-bagian dalamnya bisa dimakan ya kalau nangka ini ya. Ini kita pakai daging cincang ya, apa namanya? Tulang ya. Ini kita tambahin tulang karena kijang yang gak ada tulang kita tambahin tulang. Terus untuk bahan-bahannya, untuk bumbunya kita siapkan di sini ada bumbu rempah. Saya pakai ketumbar 1 sendok makan, kemudian 2 buah kapulaga, 2 buah cengkeh, kemudian sedikit satu potong kecil kayu manis ya, segini ya. Terus lada hitam tadi sekitar 15 buah, lada hitam bulat gitu ya. Terus sama itu ya, kembang lawang 1 buah ya. Kemudian di sini kita pakai bawang merah. Kemudian ini jahenya sekitar setengah sendok teh, kunyitnya 1/4 sendok teh. Kalau misalnya kalian suka warna lebih kuning nanti boleh tambahkan. Tapi karena kita udah pakai cabai nanti udah merah ya. Kemudian bawang putihnya sekitar 3 siung dihaluskan. Ini kita pakai lengkuas ya. Lengkuasnya sekitar 1 sendok makan ya. Terus untuk daun-daunnya, daun kunyit, daun salam sekitar 5 lembar, daun kunyit 1 lembar, serehnya 1 batang, ukuran besar ya. Terus untuk santannya kita pakai setengah kilogram santan kental. Nanti biasanya kalau kita beli santan kental itu ada santan encernya ya, sekitar 1 dengan 1 kantong plastik juga. Itu bisa masukin duluan nanti belakangan. Kemudian ini nangkanya. Tips dari saya buat kalian pengen ngawetin nangka. Jadi nangka itu kalau misalnya dimasukin mentah-mentah ke dalam kulkas, dia suka berubah warna jadi kuning. Nah, itu rasanya jadi pahit ya. Nah, ini tips dari saya, sebelum disimpan di kulkas itu kalian bisa rebus dulu ya. Jadi kalau misalnya kami tinggal di sini, buat ke pasar itu cukup jauh ya. Jadi tipsnya adalah kita menyimpan cadangan makanan di dalam kulkas atau dalam lemari pendingin ya. Nah, caranya itu kalau di sini kita pengen makan nangka, direbus dulu baru disimpan di kulkas sama air rebusannya sekalian ya, karena itu rasa manisnya ada di airnya juga. Oke, ini udah ya, bahannya udah siap semua. Nanti paling kalau misalnya mau dikasih penyedap, boleh sedikit penyedap sama garam ya, disesuaikan aja ya. Oke, langsung aja kita mau panaskan wajan. Kita mau masak dulu, tumis sebentar ini dagingnya. Dagingnya tadi kita bumbuin sama garam dan lada ya. Nanti kita tumis dulu sebentar biar dia nggak terlalu keras kalau ketika masuk di ketika kita masak di santan ya. Oke, kita panaskan dulu wajannya, biarkan sampai kering ya. Kemudian kita masukin minyak ya. Kita tumis dagingnya sebentar. Cukup sampai dia berubah warna aja. Oke, ini kita bikin stick ya. Ada beberapa cara sih sebenarnya. Ada yang kalau di Padang bilang tuh mati aja ya. Dagingnya itu dimasak dulu dengan bumbu-bumbu biar dia meresap. Nah, ada yang langsung dimasukin dagingnya ketika santannya santannya dimasak. Nah, kalau saya lebih suka sih kayak gini ya, karena dia daging itu masih tetap empuk kalaupun nggak direbus lama. Dan itu tergantung juga dari sapinya ya. Kalau sapi muda itu biasanya juga lebih enak ya. Biasanya dia lebih mudah hancur. Ini kita masak, nanti kita kasih lihat ya. Selama dia darahnya udah nggak ada lagi warna merah, itu udah matangnya. Oke, nah ini udah ya, kita sisihkan ya. Kita sisihkan. Kita mau tumis bawang.
lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan kunyit ya. Aromanya wangi banget ya. Lengkuas itu sengaja digoreng duluan biar dia nggak langu ya. Kalau biasanya kalau kita langsung masukin itu dia rasanya agak pahit. Nah ini sengaja dilayukan dulu, jadi rasanya nanti kayak kita bikin ayam bumbu gitu loh. Makanya ada proses mati ayam atau istilahnya yang langsung mati ayam atau apa. Jadi dia bumbu-bumbunya digoreng dulu. Kita masukin bumbu rempah ya. Kemudian masukin bumbu semua ya, cabai, ini kita bisa masukin santan ya. Ini kita bagi dua, yang setengah bagiannya biar tetap kental ya, satu lagi kita encerkan dengan 500 ml air ya. Oke, nah ini kita masukin santannya ya. Ini tadi setengah bagian. Ini kita rebus. Ini santannya di santan encer gitu ya. Nah setengah bagiannya lagi kita larutkan dengan sekitar 350 ml air ya. Jadi dia sedikit lebih kental dari yang kita rebus. Nah ini saya nyimpannya santannya di freezer ya. Kalau santan kental itu disimpannya di freezer. Kalau misalnya pengen bikin lebih banyak santannya tuh bisa diparut buah-buah kelapa, nanti usah airnya sedikit-sedikit aja, pakai secangkir-cangkir aja. Kalau misalnya mau diapa-apain tinggal tambahkan air. Nah itu dia awetnya lebih lama ya. Terus kalau lebih enak lagi sih sebenarnya santannya santan segar gitu ya. Jadi ketika kita beli baru atau kita dapatkan itu dia masih baru benar-benar diperas, itu rasanya lebih gurih dan dia nggak terlalu pecah ya. Ini kita masak dulu, kita biarkan mendidih. Jangan lupa tambahkan garam ya, karena tadi untuk ketika menggiling bumbu-bumbu saya juga belum nambahin garam ya. Garamnya sesuai selera, karena kalau nggak ada garam makanannya rasanya dihambar. Saya pakai 1,5 sendok makan. Ini karena cabenya giling tangannya nggak halus, dia kayak kayak bumbunya kayak kasar gitu ya. Oke, ini kita biarkan mendidih dulu ya, nanti kita kasih lihat. Ini santannya udah mendidih ya, kuahnya udah mendidih. Kita mau masukin bagian santan kentalnya ya. Kenapa dimasukin dua bagian? Agar dia ketika satunya naik, santan yang kentalnya masuk, dia masih lebih nggak terlalu encer ya. Ini sebenarnya agak encer juga ya, tapi nggak apa-apa, kita sengaja bikin nggak terlalu banyak santan ya. Masih ada yang menggumpal. Gulanya sengaja nggak terlalu banyak santan, karena nanti kita masaknya dia akan menyusut juga ya. Oke, ini kita mau masukin sayur nangkanya juga sekalian. Ini dimasukin sama air-airnya agar dia rasa manisnya ada. Ini kita masukin ya nangkanya. Nangkanya sudah direbus ya.
Nah ini kalau tekstur dagingnya itu kalau dimasak kayak gini dia gampang ya copotnya ya, tuh dia nggak terlalu keras. Ini kita biarkan sedikit mendidih baru kita masukin ya, biar dia dagingnya nggak kaget. Kalau kaget dagingnya dia jadi keras lagi. Nah, itu apa namanya, tips-tips memasaknya. Kita tambahkan garam lagi ya, karena apa namanya, kalau dipakai sayuran itu dia garamnya jadi hilang lagi. Biarkan mendidih dulu. Oke, ini udah mendidih ya, kita tambahkan, masukin dagingnya ya. Dagingnya kita udah tumis tadi sejenak ya. Oke, nah tadi kita tambahkan garam ya. Jadi kita tambahkan garam. Kalau kalian pengen menambahkan apa namanya, kaldu bubuk boleh, atau penyedap rasa seperti Royco ini boleh ya. Itu contohkan ya. Habis ternyata guys. Oke, nggak apa juga nggak masalah ya sebenarnya ya. Nggak dikasih juga nggak apa-apa karena dia udah ada kaldu dagingnya ya, tinggal dia ditunggu meresap aja. Ini kita masak dengan api yang cukup kecil aja ya. Yang penting ini namanya kalau di Padang tuh disangai, dimasak perlahan dengan api kecil gitu deh. Tuh, dan nanti bumbunya meresap, nangkanya lebih empuk, sama dagingnya juga lebih meresap ya. Guys, nah ini ya. Ini udah kita masak juga perlahan ya. Kita mau kasih sentuhan akhir. Di sini kita mau tambahkan asam kandis ya, biar nanti ada rasa-rasa seger, manis, pedas, seger, asin. Tuh. Kita pakai 2 buah ya, terus kita potong-potong 2, jadi dia 4 potong ya. Kita masak lagi perlahan. Jangan lupa terus diaduk ya, biar dia nggak menggumpal. Santan ini gulainya nggak gulai kental ya, kalau lebih kental tuh dia lebih gurih. Cuma buat yang punya masalah dengan ginjal atau masalah dengan santan, ini boleh diterapkan. Guys, ternyata ada yang lupa ya, ini daun jeruk. Kita pakai daun salam sejumlah daun jeruk ya, daun jeruk sejumlah daun salam ya. Daun jeruknya, daun salamnya sekitar 4-5 lembar, ukuran kecil. Kita pakai daun jeruknya sama ya, ukurannya kecil juga. Tips menyimpan daun salam itu simpannya di freezer ya. Jadi kalau daun-daunan hijau itu bagusnya disimpannya di freezer, kecuali ruku-ruku dia, karena dia layu langsung di freezer gitu. Jadi kalau daunnya agak tebal itu bisa disimpan di freezer, kayak daun salam, daun jeruk itu bisa disimpan di freezer ya.